mengamankan 1 poin mereka. Tapi kali ini dengan draft yang berbeda, kejadian yang bisa terjadi juga berbeda-beda pastinya. Udah mulai standby di masing-masing laningnya, di masing-masing jungle patternnya. Yang dimulai dari seorang Sally Boy ke arah orange buff-nya. Oke, seperti biasa, sebuah perbedaan dari Alter Ego Esports terlihat. Karena sempat aku bahas juga mau di mana kalau start dari orange buff, berarti di menit yang kedua mereka bisa teamfight karena masih ada purple buff. Dan ini pola yang benar-benar langsung dimainkan sama Alter Ego Esports. Tapi di arah top lane, Nino dalam ancaman langsung coba untuk di-engage. Flame shot pun dibuka. Begitu juga dengan satu pergerakan dari Leo Murphy yang hadir untuk meng-engage karena Baloyski yang masih punya Soul Eater. Masih ada absorb shield damage dan Baloyski pun masih bisa selamat. Oke, baru mulai tapi kali ini udah ada beberapa pergerakan pengeluaran dari segi resource yang mereka miliki untuk memberikan cicilan damage bahkan berslot. Diamankan juga oleh seorang Leo Murphy. Gak takut untuk maju ke bagian belakang. Tapi masalahnya kali ini Leo Murphy harus benar-benar lari. Oh, no way. Leo Murphy masih mampu untuk mundur ke arah belakang. Dan masih bisa menyelamatkan dirinya ketika ada engage dari Kadera dan juga dari Hans. Tiba-tiba hadir di bagian area river. Wow, oke. Dari Geekfam mereka berusaha untuk meng-cover ya di arah dari gold lane-nya. Sedangkan mungkin untuk Hans tadi sayang sekali memang ya dia belum dapetin level 4 jadi belum bisa untuk memberikan satu buah lethal counter. Dan Sally Boy hadir untuk di area tengah. Elzura terkena cutthroat yang sangat pedih. Namun di sisi lain Baloyski, flicker pun sudah digunakan. Trap jump in ke depan, masih ada Arrow dan connect. Untuk saat ini Baloyski langsung mendapatkan targeting yang mantap dari Leo Murphy. Tapi tidak bisa melakukan eksekusi karena kurang dari segi follow up dan damage-nya. Ya, harus lebih berhati-hati nampaknya kali ini. Karena tadi melihat juga pergerakan dari Udil yang udah mulai mendekat. Membuat Baloyski harus mundur terlebih dahulu. Tapi Turtle yang spawn kali ini mungkin bakal jadi satu perebutan nanti masalah dari Luke. Harus menghadapi 2 pemain sekaligus dan masih ada satu flicker tapi sayangnya tetap gak bisa kemana-mana lagi. Kehilangan flicker, kehilangan nyawa juga dan Udil bahkan berhasil menumbangkan Hans. Kali ini 2 pemain berhasil mereka tangkap dan ini bakal jadi keuntungan yang sangat luar biasa dengan Turtle yang udah spawn. Dan masih ada purple buff-nya. Ini poin terpenting ketika kita ngomongin soal orange buff terlebih dahulu ketimbang purple buff. Sally Boy masih benar-benar set up di arah depan sana. Tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada retribution, tidak ada sisi power, tidak ada magical damage yang mengganggu dan ini akan menjadi secure bagi Alter Ego Esports di Turtle yang pertama. Meskipun ada sedikit gangguan juga dari Baloyski, tapi lihat di sisi lain crossbow waktunya sudah berhasil terbuka dari seorang Kadera. Belum berhasil ternyata, masih ada sedikit HP yang tersisa dari seorang Nino. Membuat Kadera berarti harus sabar lebih banyak lagi karena dia juga harusnya udah notice ada satu player lain dari Alter Ego yaitu Leo Murphy yang ada di sekitar area top lane. Ya, nggak mau ngambil resiko sepertinya karena kita tahu Natalia bisa ada di mana-mana. Dan ini adalah sebuah data yang dimana kita tahu Chow dan juga Natalia ini merupakan favorit picknya dari Leo Murphy semenjak season lalu. Ini 38 kill in total Om Wawa. Iya dan bahkan kepake dua-duanya loh. Ya. Sekarang juga. Jadi Sekarang juga. ya ini membuktikan bahwa dari Alter Ego mereka ingin memberikan udah efek suppress dari awal. Oh my god, early engage yang luar biasa. Baloyski juga dalam ancaman dan bahkan terkena efek dari steel cable lagi. 2 pick off tanpa pertukaran korban jiwa. Alter Ego mendapatkan free 5 kill awal di menit yang ketiga. Bahkan kalau kita lihat dari fight yang baru saja terjadi, HP-nya tuh bener-bener aman banget dari Alter Ego Esports. Mereka nggak kehilangan sama sekali, resource nggak terlalu banyak juga yang dikeluarkan oleh seorang Sally Boy. Hanya dari ultimate-nya saja. Tapi lagi kita masih melihat perlawanan dari Geekfam kali ini nggak semudah itu. Apalagi dengan adanya Baloyski, dengan Selenanya. Mapnya bakalan terang banget, dia punya trap. Sama seperti Leo Murphy juga sebenarnya. Iya, perbedaannya adalah kali ini trapnya yang ngebuka vision saja. Ya. Sementara Leo Murphy bisa mendeliver atau membawakan damage yang begitu tinggi. Dan efek silent, jangan lupa. Betul. Yang annoying adalah efek silentnya. Terutama bagi hero-hero kayak Kadera, kayak Baloyski. Apalagi buat sekarang Baloyskinya sendirian langsung terkena efek serangan dari 2 pemain. Dan Sally Boy langsung bergerak ke arah yang berlawanan. Mendapatkan satu momentum lagi, 3 poin. Flame shot jump in, masih ada satu order brilliant. Udil memberikan efek immune dan jump in lagi ke arah depan. Buat sekarang Nino terjebak dan terkena efek slow dari Weakness Finder. Namun Leo Murphy tidak memberikan satu trade kill agar Nino tidak rugi-rugi banget di arah bagian top lane. Tapi itu still a nice play banget dari seorang Kadera. Gimana caranya dia ngebalikin semua momentumnya ketika connect-nya ke arah seorang Lunok, dia balikin lagi ke arah seorang Nino. Cuma masalahnya Fai kali ini mencoba untuk memberikan sedikit gangguan ke area Turtle. Belum berhasil Geekfam, akhirnya bisa nge-secure ke arah satu objektif yaitu Turtle. Oke, menit yang keempat, 1-1 Turtle setupnya. Dan bahkan sudah mulai memasuki menit yang kelima di mana buat sekarang semua itemnya mau di early game. Sudah mulai terlihat. Ya ini Heptasis bakal dituju oleh Leo Murphy ya sebentar lagi. Dan Enchanted baru jadi juga untuk Pai.
Sedangkan kalau kita lihat di sini tanpa marksman buat Alter Ego Esports, mereka masih bisa mengandalkan nanti Lunox untuk bermain di mid game. Oh my god, itu satu pick off yang mengerikan sekali dengan Steel Cable. Yang benar-benar on point. Ini Sally Boy ya, sekarang udah benar-benar improve banget dengan Fanny-nya. Walaupun kita tahu mungkin Baloyski di satu sisi juga tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Hans mencoba untuk meng-engage ke arah Leo Murphy walaupun shutdown pun akhirnya didapatkan dengan 4 point kill dari Leo Murphy. Ya, satu pertukaran berhasil bahkan menjadi keuntungan dan keuntungan buat kalian juga yang bisa jajan di GrabFood dengan diskon 20.000 tinggal pakai kode promo MPLID X Grab. Sambil kita melihat juga satu auto drive berhasil yang tapi Elzura masih bisa melarikan dirinya meskipun dari Luke yang akan mencoba untuk mempertahankan posisi dari seorang Sally Boy kali ini. Terancam memang tapi Udil save the day karena Luke yang harus tumbang juga pada akhirnya. Abyssal Allure akan coba dilemparkan juga ke arah satu poin itu dari seorang Udil, tapi masih ada brilliance-nya yang bisa dibuka. Baloyski kali ini udah mulai ketahuan juga posisinya. Leo Murphy langsung membutuhkan di arah belakang, malah segala macaman terkena silence. Dan untuk saat ini Nino mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memberikan efek Demonic Force dan Kadera tidak bisa sedikit pun melukai karena Nino dan Flame Shot digangguin dan Kadera bye-bye. Leo Murphy again and again. Leo Murphy seolah ada di mana-mana. Retribution pun digunakan mencoba untuk bertahan tapi kayaknya nggak bakal bisa menghindari lethal counter dari sosok Hans dengan Balmonnya. Wah, Leo Murphy kali ini benar-benar mengerikan 6 elimination. Udah berhasil diamankan oleh seorang Leo Murphy saja. Jadi masalahnya tadi ada sedikit trapping memang yang dilakukan oleh Hans. Dan itu bagus banget juga dari segi rotasinya. Cuma masalahnya outer mid-turret dari Geekfam sudah mulai menghilang dengan Turtle yang baru saja spawn. Oke, Turtle yang udah mulai di setup di menit yang ke-6 kali ini bahkan diamankan tanpa adanya kontes cepet banget. Karena kita tahu Lunox buat sekarang untuk secure objektif baik Turtle atau Lord itu cepet banget Om Mawa. Ya apalagi sini dengan adanya Lunox ya, Luke dan juga Hans ini harus berhati-hati ketika item-item dari Udil udah selesai juga. Dan fun fact dari Grab di sini, Selena ini memang adalah signature hero untuk Baloyski sendiri. Dan ya ini seringkali membawakan poin kemenangan juga sih, gak cuma mungkin di M3 ya, di momen apapun juga. Dan ya itu game pertamanya. Ya, itu game pertamanya. Dan setelah itu di ban abis-abisan. Kemarin juga masih di-ban sih. Kemarin pun masih di-ban. Natalia juga termasuk ke dalam salah satu banning phase. Karena kita tahu efek silent yang akan mengganggu. Dan untuk beberapa physical damage dealer seperti One salah satunya. Itu smoke bomb-nya akan mengganggu sekali. Dan untuk sekarang Kadera mencoba untuk bertahan. Bakal dikejar. Flame shot effect dan Nino mendapatkan point kill tersebut di arah bagian top lane. Hansnya dalam ancaman di engage 4 pemain sekaligus 5 bahkan sudah hadir. Ada satu segapan dari Wah Manipulation dibuka. Smoke bomb mencoba untuk bertahan. Leo Murphy mungkin akan tumbang sendirian. Di arah depan Pai mencoba untuk mengganggu karena Elzura. Tapi zoning out-nya benar-benar tidak terhentikan. Pai langsung mengusir pasukan Geekfam agar tidak ada yang bisa mendekati turret di bagian outer top lane. Ya, pastinya pengen coba untuk ngamain ke arah outer turret di area top lane terlebih dahulu. Dan juga tadi masih ada covering yang begitu baiknya dari Geekfam ketika mereka juga beramai-ramai menuju ke area top lane. Satu outer udah diamankan, Charlie Boy juga dari bagian bawah mengamankan hal yang sama. Dan ini ngebuat dari Geekfam kehilangan space mereka di area buff. Oke. Kali ini kalau misalkan kita menengok dari early yang dimainkan sama Geekfam, benar-benar ditutup sama Alter Ego Esports karena Baloyski selalu terpick off dari awal. 5 dead point. Yang dimana ini membuat Leo Murphy makin lebih kaya akan vision di bagian area jungle dan di bagian area river. Jadi mau ditaruh di trap manapun dia buka. Dan dia tidak ragu sekalipun ketika udah muncul Lordnya buat saat ini. Karena melihat Geekfam wacar seperti yang dilakukan Leo Murphy dalam ancaman. Tapi di sisi lain Sally Boy mencoba untuk datang, terkena efek stun dan di arah belakang terkena efek dari lethal counter. Baloyski men-shutdown ke arah seorang Sally Boy. Kadera dalam ancaman terkena flame shot dan ternyata Nino masih mendapatkan satu momentum untuk mempertahankan minimal satu trade kill kepada Kadera yang merupakan damage dealer utama dari Geekfam. 2 kali eliminasi dengan flame shot-nya. Ini Nino benar-benar galak banget. Benar-benar dendam kayaknya ke arah seorang Kadera. Waduh. Tapi kali ini kita bakal melihat lagi dari Alter Ego reset karena baru saja kehilangan 2 pemainnya. Ya itu flame shot yang mengganggu banget ya sebenarnya 2 kali plus tadi satu menggagalkan recall. Menggagalkan yang recall. coba dipakai oleh Kadera juga. Bahkan eksekusinya dilakukan sama Leo Murphy. Ya. Tapi buat sekarang karena Leo Murphy-nya tertangkap duluan, ini bakal jadi jawaban mungkin. Geekfam bisa saja melakukan counterplay asalkan tidak ada Leo Murphy, tapi sekarang Hansnya yang malah tertangkap. Polistar Murjangin semuanya hal ini kepada Hans dan ternyata Udil yang mendapatkan shutdown dengan cast assault yang dia miliki. Masih ada Abyssal Arrow di arah depan sana, tapi Pai yang akan melahap semua damage deal-nya. Tidak akan ada masalah karena dia adalah sosok dari Esmeralda. Surprise attack yang benar-benar bagus banget tadi dibuka oleh seorang Leo Murphy dan coveringnya, backupan damage-nya yang
Menurut aku paling bagus dari Alter Ego Esports sendiri, karakteristik mereka ketika pengen melakukan satu inisiasi fight. Bahkan kali ini ke arah Lord juga udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Luke memasang portal di bagian depan, tapi udah ada balasan damage yang akan diberikan juga. Sally Boy bisa mendapatkan Lordnya dengan sangat cepat. Lord Slain, Samsung Galaxy A series dan itemnya Malefic. Malefic Roar, jadi benar-benar glass cannon di sini untuk Leo Murphy. Itulah sebabnya kita melihat ada 4 poin pick off untuk dia juga. Tapi di early dia udah benar-benar bisa memberikan space untuk Sally Boy dapetin jungle-jungle-nya semuanya. Okay. Dan untuk Sally Boy ini udah nyaris buat mendapatkan Eto Hunter Strike sekarang udah jadi juga. Dan yang unik tahu nggak Om? Apa tuh? Elzura lihat deh. Dia menuju ke arah brute force langsung buat sekarang. Karena dia tahu kalau di engage sama Leo Murphy dia instant kill. Ya, mau gak mau sih. Oke, menit ke-10 Lord yang pertama. Dengan item perbedaan yang sangat signifikan sekali. Ada 3 item bahkan dari Sally Boy. Leo Murphy juga udah ready dengan setupnya. Dan buat sekarang Lordnya akan berlengang-lengang menuju ke bagian mid lane. Coba untuk di defense. Elzura hanya bermodalkan Ice Queen One. Apakah Geek Farm mampu untuk mempertahankan base mereka? Hans dalam ancaman langsung dihajar dengan 2 absorption cycle buat sekarang. Nino dalam ancaman. Reward Manipulation dibuka. Mencoba untuk meng-cancel dan tercancel. Begitu saja Reward Manipulation dari sosok Elzura. Ya nggak bertahan terlalu lama untuk Real World Manipulation-nya sendiri, tapi setidaknya udah bisa mengusir Baik. pergerakan dari Alter Ego. Cuma masalah kali bakal langsung jamin ke bagian depan, makanya diserang Pai. Nino juga melakukan hal yang sama dan balik lagi. Temponya diturunin lagi. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dengan minion wave yang bisa di-clear dengan begitu cepatnya oleh para pemain dari Geek Fam. Ini Alter Ego Esports seolah mereka nggak mau melakukan kesalahan sama sekali. Reset yang mereka buat itu instan banget. Dan mereka sadar Lord udah nggak ada, Super Wave minionnya udah nggak ada. Mendingan pulang. Pulang aja. Reset dulu. Dia reset, gak mau ambil resiko. Menengok, kita tahu potensial untuk blunder banyak banget. Fanny, Natalia, ini bukan tipikal hero-hero yang bisa langsung reach ke arah belakang. Ya. Kecuali dia benar-benar super dive ke arah belakang. Ya. Karena kita tahu high ground defendernya masih ada Elzura dengan menggunakan Eve. Dan Selena ini bisa ngedeteksi di mana kira-kira pergerakan dari Leo Murphy dengan Natalianya. Ya, tapi sih dari Udil sendiri dia sudah punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Divine Glaive tadi sudah berhasil untuk di-buy oleh dia sendiri. Jadi sebenarnya damage ini udah besar banget bagi Alter Ego. Dan power spike balik lagi dari mereka ini, mereka udah bisa langsung menyerang Geek Fam. Ajak mereka untuk melakukan team fight. Iya, asalkan team-fight-nya nggak di area base. Karena Ya. kalau misalnya tadi di area Tarik base, di kita luar. udah lihat ya, Iya. tarik di luar mau nggak mau supaya nggak ada defensive high ground yang tinggi dari Elzura. Luke juga yang bisa masang portal tiba-tiba. Yang mungkin itu akan menghalangi pergerakan dari Sally Boy khususnya. Ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal area jungle ya. Anggaplah area jungle ini semuanya udah dimiliki sama Alter Ego Esports. Siapapun yang masuk ke area jungle asal-asalan, itu di pick off pasti akan sangat mudah sekali. Bener. Lagi ada Natalia kayak gitu, tapi Sakit look banget. damage-nya lihat buat satu cancel saja. Udil begitu mematikan dan di arah belakang Kadena langsung terkena efek silence. Wow. Instant kill dari Leo Murphy. Reward Manipulation dibuka, Elzura tidak akan bisa bertahan hidup. Dan langsung di-engage 3 member out of nowhere. Geek Farm tumbang semuanya. Dan buat sekarang Balewski harus mencoba untuk melakukan defense. Langsung di-engage juga. Dua di bagian base dari turret di bagian mid lane-nya. Pai mencoba untuk nge-body block semua damage. Tapi buat sekarang Hans dengan lethal counternya menahan wave minion yang ada. Beberapa detik lagi tentunya 11 detik lagi. Wave minion ternyata Sally Boy masih bisa melakukan instant kill. Dan base-nya terbuka. Langsung menuju ke base. Dan inilah dia Alter Ego 2-0.